Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Udah azan teman-teman, belum dapat tempat. Wah, astagfirullahaladzim. Azan teman-teman. Istirahat dulu bentar. Allahu Akbar. Jadi nanti di balik bukit itu teman-teman ya, saya mau ke sana. Jadi agak nanjak. Cuma nunggu dulu azan selesai sekalian. Bismillah. Bismillah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah maghrib. Nah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi malam ini saya seperti biasa ya, berkemah tapi sendirian, gak ada teman. Karena yang sendiri itu lebih menantang ya gitu. Nah jadi kemarin itu ada salah satu netizen yang sempat komen di YouTube saya ya. Nah mungkin kalian udah ngeliat video sebelumnya tentang komenan terbanyak gitu ya. Dan ada beberapa dari kalian yang sudah merekomendasikan tempat termasuk lokasi yang saya pakai sekarang ini. Nah, jadi saya tertarik untuk mengunjungi lokasi ini. Nah, guys, yang perlu kalian tahu adalah sebelum saya datang ke tempat ini, pasti dong saya cari tahu dulu mitos yang terjadi. Betul enggaknya gitu kan. Nah, ternyata setelah ditelusuri dan dari berbagai macam informasi warga setempat, memang dulu pernah ada tragedi yang terjadi di hutan ini. Pernah ada pembuangan mayat ya, tapi sebelumnya itu katanya belum jadi mayat, melainkan dia masih hidup. Nah, singkat ceritanya seperti ini teman-teman. Jadi sekitar tahun 2000-an saat itu ada seorang wanita cantik. Cuman pada masa itu dia itu menjadi korban bullying karena banyak di antara sepantaran dia itu yang iri dengan kecantikan dia gitu kan. Jadi dia tuh selalu dibully gitu sama wanita-wanita yang ada di sana di kampung dia. Katanya muka jelek lah, atau bau busuk lah, atau apapun itu yang membuat dia tuh jadi ngedon atau kena mental gitu teman-teman. Akhirnya si gadis ini tuh yang usianya dia sudah menginjak 20 tahun. Apa ya kalau orang kena penyakit mental tuh psikolog ya. Padahal dia tergolong Dia tuh tergolong wanita yang baik ya, gadis yang baik. Masih polos sebetulnya. Nah, tapi entah mengapa dia tuh bisa tergiur karena mungkin sempat dapat ini kali ya, berita atau info mengenai tentang susuk, teman-teman. Jadi si gadis ini tuh demi mendapatkan kecantikan yang makin dan makin, apalagi dah, dia tuh rela memakai susuk di berbagai titik sensitifnya dia untuk memikat laki-laki. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Si wanita ini tuh pada akhirnya berhasil ya memikat banyak laki-laki yang ya dia tuju pastinya, terutama yang ganteng, yang gagah, yang kaya raya gitu ya teman-teman ya. Tapi pada suatu hari itu katanya si gadis ini tuh dia tuh kayak tergila-gila gitu sama salah satu laki-laki ya, tampan dan kaya raya. Entah itu namanya siapa ya. Pokoknya ini
berdasarkan cerita dari warga yang ada di kampung bawah sana. Tapi si cowok itu tuh gak tertarik sama sekali sama dia. Karena apa? Karena alasannya, ya gue gak suka sama cewek yang pakai susuk, katanya gitu teman-teman. Karena si cowok ini kan tahu kan kalau si cewek ini pakai susuk berdasarkan informasi dari warga ke warga gitu kan gitu. Apalagi kalau zaman dulu itu kan informasi kan cepet banget ya menyebar luas ya teman-teman. Nah, kebetulan memang si laki-laki itu tergolong soleh lah ya, baik gitu kan maksudnya. Dan dia tuh kayak menentang yang gitu-gituan gitu. Ternyata malah disukain sama gadis yang pakai susuk gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh frustasi karena apa? Laki-laki yang dia idam-idamkan, dia kejar-kejar, itu nggak jatuh di tangan dia, melainkan jatuh di tangan wanita lain. Yang akhirnya si gadis ini tuh ditinggal nikah itu sama si cowok itu. Dari situlah si gadis ini tuh patah hati teman-teman. Pokoknya dilema gitulah. Nah akhirnya si gadis itu datang lagi ke dukun yang masangin dia susuk itu tuh. Setelah datang, dia tuh kayak nambah lagi susuk supaya si laki-laki ini tuh gimana caranya bisa terpikat lah sama dia gitu. Dan dia masang di area tertentu yang mana malah berakibat fatal teman-teman. Selang beberapa hari pemasangan itu, dia mengalami lumpuh total. Tiba-tiba tuh badannya tuh kayak gak bisa bergerak lagi senormalnya pada umumnya gitu kan. Dari situ dia mengalami trauma yang betul-betul ya, pokoknya udah kena mental, traumanya nambah, jadi makin gak bisa ngapa-ngapain, akhirnya malah jadi beban untuk orang tuanya dan keluarganya itu tadi. Dan itu sudah sakitnya bertahun-tahun ya, karena dia sempat dilarikan untuk berobat ke sana ke sini tapi gak sembuh-sembuh juga gitu kan. Nah itu teman-teman. Jadi ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil ya, bahwasanya sensitif banget nih, ada suara apa lagi tuh. Bahwasanya kita harus mensyukuri pemberian dari Tuhan ya. Apapun bentuknya, syukurin aja. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, umur panjang, bentuk rupa yang seperti ini, alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau kita selalu merasa kurang gak cukup, kurang, akhirnya itulah yang terjadi, kita jadi kufur nikmat itu teman-teman ya. Makanya penyakit-penyakit seperti itu tuh kalau bisa ya harus kita jauhin pelan-pelan atau hilangkan tuh teman-teman. Dari situ tuh keluarganya udah ngerasa capek untuk mengasuh lah ya. Udah kayak lu tuh kayak beban banget sih tingkah lu gitu kan, bahasa gaulnya gitu ya. Padahal sebetulnya bahasanya gak gitu, tapi ibaratnya gitu. Pada akhirnya keluarganya itu frustasi dan malu gitu, karena keluarga dia tuh selalu dihina sama orang-orang kampungnya itu. Gak punya malu, pakai susuk gini buat mikat laki-laki, murahan banget lah ini itu tuh anak lu tuh gitu deh pokoknya teman-teman. Bener-bener kena mental deh keluarganya tuh. Nah dari situ tuh timbullah pikiran-pikiran negatif yang mana berniat untuk menyalakai atau membuang anaknya sendiri. Teman-teman, karena dia udah sakit bertahun-tahun ya, lumpuh total seperti itu, menjadi beban untuk keluarga, dan keluarganya memutuskan untuk melepaskan dia. Jadi teman-teman, memang si gadis ini tuh kayak susah gitu ya, untuk sakaratul mautnya tuh susah. Dipikir keluarganya tuh ketika dia udah gitu-gitu tuh udah mau mati gitu kan, maaf ya, meninggal maksudnya. Tapi ternyata selalu gagal gitu, nggak jadi mulu, sampai akhirnya kan penat gitu keluarganya. Dan akhirnya dia berencana untuk membuang si gadis ini di tengah hutan teman-teman. Nah, dan yang perlu kalian ketahui adalah hutan yang dimaksud adalah hutan yang saya tempati untuk berkemah sekarang ini. Ya, jadi agak turun ke bawah situ. Nah, jadi gadis itu tuh dibuang di situ teman-teman. Sampai akhirnya meninggalnya itu dimakan oleh binatang yang ada di hutan itu. Mungkin kayak binatang babi ngepet kali ya. Itu teman-teman. Jadi itulah historis yang terjadi pada masa itu. Dan konon banyak sekali warga yang pergi ke hutan diteror oleh sosok gadis itu teman-teman. Serem ya.
Bunyi apa sih? Bunyi apa ya? Kayak orang nembang. Apa sih nebang gitu ya? Nah teman-teman, dan menariknya lagi, si gadis ini tuh menyerupainya, bentuknya bukan seperti gadis itu, melainkan jadi sosok yang berbusana merah gitu loh teman-teman. Atau mungkin bisa disebut kalau sekarang ini kayak kuntilanak merah kali ya, seperti menyimpan banyak dendam gitu. Karena memang biasanya nih sosok yang menyimpan dendam, amarah ya, itu energinya menjadi besar, seperti jenis kuntilanak merah ya. Memang dulunya kematiannya itu kayak gak tuntas, membawa dendam kesumat gitu teman-teman. Nah itu dia, makanya warga yang ke hutan itu suka ketakutan karena suka ditongolin gitu sosok-sosok kunti merah itu teman-teman. Aduh, seketika merinding saya teman-teman. Minum dulu deh. Bismillah. Jadi kalian tau gak sih cerita-cerita kayak gitu kalau langsung ke lokasi kayak gini tuh merinding. Mungkin kalian yang nonton dari rumah biasa aja kali ya, tapi saya yang ada di sini sebetulnya merinding parah. Karena apa? Secara nggak langsung mengundang gitu kan. Jadi jin-jin yang ada di sini tuh langsung merekam, dan seolah-olah mereka menjadi kaget saya teman-teman. Getar handphone saya. Untung aja di sini ada sinyal. Hutan ini memang gak jauh dari pemukiman warga teman-teman ya. Jadi berapa km itu masih rumah warga. Makanya masih banyak terdengar suara-suara orang ngaji atau kendaraan. Ya bismillah ya, saya mau sambil nyemil. Masih ada petasan loh teman-teman. Kalian denger gak? Tuh. Karena ini udah tahun baru ya teman-teman ya. Semoga di tahun baru ini penuh kebaikan, kebahagiaan, terutama keberkahan dan rahmat yang luas dari Allah untuk kita semua. Dan semoga di tahun ini kita dimudahkan untuk menuju jalan kesuksesan itu teman-teman. Amin. Siapa itu? Serem ya. Dengar nggak? Kok ada suara anak kecil di tengah hutan ya? Halo? Ada siapa ya? Siapa di sana? Astagfirullahaladzim. Kayak ada suara ketawa teman-teman. Tuh, sebelah sini nih ya. Saya ngedengar sesuatu dari sini loh teman-teman. Astagfirullahaladzim. Suara ketawa. La ilaha illallah. Astagfirullah, itu gerak teman-teman. Itu geraknya gak wajar banget loh. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ya Allah. Ya Allah. Teman-teman. Astagfirullahaladzim. Gak beres itu. Siapa itu? Aduh, merinding seketika. Saya jadi merinding teman-teman. Apa nih? Apa itu teman-teman ya? La ilaha illallah. Siapa itu? Bentar teman-teman, saya ngambil tasbih. Coba kita ini ya. Ambil tasbih dulu teman-teman.
Tuh. Dia gerak sendiri loh. Nih ya. Ini setan. Aduh, susah banget ini saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillah. Bismillah, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa itu? Siapa di sana? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini kayaknya energinya gede banget ya teman-teman ya. Pohonnya goyang loh. Tuh. Semak-semaknya besar banget. Saya takut ada ular teman-teman. Hilang. Energinya hilang, pindah kemana dia? Ini ketika tasbih saya deketin, berasa kayak kabur gitu dia. Gak ada tiba-tiba. Saya ngerasain energinya kayak udah gak ada di sini nih. Astagfirullah, di mana dia ya? Astagfirullahalazim. Siapa kamu? Siapa kamu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Apa tuh? Ini udah hutan loh teman-teman. Tuh ya, jalanan ke situ tuh. Jadi tuh mayat cewek itu tuh dibuang di sini teman-teman. Ini semak-semaknya besar banget loh. Ih, rinding saya. Duh, ada lagi nggak? Ada lagi suaranya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jadi kalau sekilas itu saya kayak merasakan energi dari sosok wanita itu ya, yang penuh dengan amarah, dendam, dan sepertinya sosok wanita itu belum tersampaikan apa yang menjadi tujuannya gitu teman-teman ya. Makanya sampai semeninggalnya dia itu, dia jadi kayak penasaran gitu. Aduh, saya masih ngerasa ini kayak ada energi panas nih. Kalau menurut saya harus saya kayak ngos-ngosan gitu. Astagfirullahaladzim. Agak kekuras ini energi saya teman-teman. Jadi saya rasa dia tuh kayak ingin menyampaikan pesan gitu. Tapi apa tuh? Tapi dia tuh kayak punya pribadi ganda gitu loh teman-teman jadinya. Kayak manipulatif gitu. Seakan-akan dia ingin menjadi baik nih, mau menyampaikan sesuatu nih informasi, tapi di lain sisi dia tuh kayak ingin menjebak gitu loh, yang tiba-tiba baik dan berubah jahat lagi gitu seketika. Itu yang saya rasakan, karena tadi sempat saya rasain ya energinya tiba-tiba menjadi besar gitu, dan dia dari batas ini nih, saya kayak kekuras energinya nih sini. Allahu Akbar. Di sini dia nguras energi saya pas saya belum ngambil tasbih.
Untung saya cepet-cepet ngambil tasbih. Sebelum saya ke situ tadi, kalau saya nggak bawa tasbih, entah mungkin saya ketarik sama dia kali ya. Yang saya maksud manipulatif tuh itu teman-teman. Aduh, untung aja saya cuma ngerasain bentrokan energi panas. Kalau nggak mungkin bisa mual, pusing mungkin. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, saya duduk dulu ya, capek. Jadi teman-teman, saya mau sedikit sharing ke kalian ya, bahwasannya ada beberapa orang yang gak saya kenal itu konsultasi ke saya dan menanyakan perihal, kurang lebih gambarannya seperti ini nih, kayak arwah penasaran itu ada gak sih gitu kan, pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kemudian bisa disebut dengan arwah penasaran itu kenapa gitu kan. Nah, jadi arwah penasaran itu kurang lebih tuh seperti ini ya teman-teman ya. Contohnya, si gadis yang pakai susuk ini, dan dia belum meninggal tapi dibuang sama keluarganya ke tengah hutan, akhirnya dia meninggal di hutan. Atau bisa jadi tiba-tiba dia kecelakaan di jalan dan meninggal itu, dan yang nabrak ibaratnya nggak ketemu gitu di mana orangnya, itu dia bisa menjadi arwah penasaran bahasanya gitu. Jadi teman-teman, sebetulnya arwah penasaran itu tuh bukan arwahnya yang penasaran, ruhnya itu bukan, melainkan korinnya. Nah, karena setiap manusia itu memiliki korin, ada kodam, ada leluhur gitu teman-teman ya. Beda ya, jadi beda tuh, golongannya beda-beda. Korin, jadi setiap manusia yang mati itu ada korinnya, dan si korin itu plek keciplek sama persis seperti misal saya, sama persis seperti saya itu ada, di kalian juga ada gitu ya. Nah, itu yang membuat julukan arwah penasaran tuh korin yang memang masih ibarat penasaran gitu. Kok tiba-tiba gue mati di hutan sih gitu, tadi kejadiannya gimana, gini akhirnya penasaran. Nah, itu yang dialami si gadis, si pemakai susuk ini teman-teman. Di belakang saya semak-semak belukar nih teman-teman, tuh gede banget kan, ngeri ya kalau ada ular gitu. Nauzubillah min dzalik. Oke. Si Aleta teman-teman, sebentar ya, Aleta mau ngomong katanya. Oh, Aleta tuh nitip pesan suruh hati-hati katanya gitu teman-teman. Di sini berbahaya katanya, energinya besar gitu. Oke. Jadi saya mau sekalian ngorek informasi mengenai kabar keluarga dari si gadis ini ya teman-teman ya. Barangkali masih ada kabarnya gitu. Saya tanya dulu ke Aleta. Orang tua gadis itu ada nggak? Masih hidup? Sudah meninggal katanya. Keluarganya nggak tahu menau perihal kematian dia, kata Aleta. Yang tahu orang tuanya yang sudah almarhum dan almarhumah itu. Nah, terus dia mau ngebalas dendam ke siapa? Kan orang tuanya udah nggak ada ya. Saya penasaran, coba bentar saya cari informasi. Jadi dia tuh kesel karena nggak dapat perlakuan yang baik semasa hidupnya, nggak dapat keadilan, terutama dia mengalami bullying itu tadi, dan dia menjadi dendam di situ karena dia menyalahkan bahwasanya kalau lu nggak ngebully gue nggak akan mati gitu bahasanya. Jadi dia tuh kayak dendam ke beberapa seusia dia pada saat itulah, si cewek-cewek ciwi-ciwi itu tadi, dan itu yang membuat energi dia jadi besar dan mendendam. Kalau ke orang tuanya ya dia masih sakit hati, tapi dia nggak dendam gitu, dia lebih dendam ke orang. Kalian dengar sesuatu nggak sih? Bersamaan tadi benda jatuh, kayak dari hutan tuh ada yang teriak, suara cewek gitu, kayak teriak kesakitan. Kenapa? Oh, kata Aleta tuh si gadis ini tuh pengen semua teman-teman yang pernah ngebully dia itu mati gitu, mati mengenaskan gitu.
Karena sebagian masih ada yang hidup tuh teman-teman katanya. Oke. Udah cukup sih informasinya. Ya saya rasa mereka yang membuli juga pada saat itu tuh ya salah. Maksudnya kalau iri dengan seseorang ya nggak kayak gitulah caranya. Maksudnya kenapa sih mesti iri? Toh kalian juga udah dikasih tampang yang alhamdulillah lengkap kan gitu. Kenapa harus iri juga gitu? Akibat ulah kalian jadi bisa meregang nyawa seseorang.